Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Bertemu lagi dengan saya di channel ini. Kali ini saya sedang bersama seorang tokoh yang menurut saya sih luar biasa. Beliau ini seorang ketua umum keluarga besar alumni perguruan tinggi di Indonesia, dan beliau juga saat ini tercatat sebagai salah seorang calon anggota legislatif dari Partai Umat untuk dapil 8, benar ya Pak ya? Betul. Namanya Pak Hendra John. Kenapa saya tertarik untuk ngobrol dengan beliau? Karena ketika Gerakan Nasional Peduli Rakyat melakukan aksi di Patung Kuda untuk membela masyarakat Rempang, beliau hadir sebagai salah seorang orator ya, Pak Hendra ya. Dan saat itu ada sesuatu yang sangat menarik yang beliau sampaikan terkait masalah Rempang. Karena beliau mengatakan kalau masyarakat Rempang ini merupakan keturunan Melayu, dan keturunan Melayu ini tersebar di Asia Tenggara, dan mereka itu punya ikatan emosional yang sangat kuat. Dan beliau bahkan mengkhawatirkan kalau misalnya kasus ini tidak tertangani dengan baik, akan terjadi amok Melayu gitu ya Pak ya. Betul. Nah, yang memang menarik dari kasus ini adalah selama era Presiden Jokowi sebetulnya banyak investasi yang merugikan masyarakat setempat, seperti di investasi di NTT yang dinamakan wisata premium Pulau Komodo, dan kemudian juga investasi di Jawa Tengah, tepatnya di Wadas, itu juga menggusur masyarakat setempat. Nah, yang di Rempang ini kasusnya tiba-tiba membesar menjadi nasional, dan bahkan juga internasional, karena masyarakat di Thailand, masyarakat di Brunei Darussalam, Malaysia juga ternyata sudah memberikan pernyataan keprihatinannya ya Pak ya. Nah, yang sekarang mau kita bahas dengan Pak Hendra ini, kenapa ya kok kasus Rempang ini yang memang masyarakatnya merupakan warga Melayu kok bisa meledak menjadi sebuah kasus yang bisa berskala nasional. Nah, beliau betul memang paham banget tentang masalah masyarakat Melayu. Nah, Pak Hendra bisa jelaskan Pak? Soalnya sebetulnya masyarakat Rempang ini siapa? Terus bagaimana sih kasus ini sebuah investasi yang menurut pemerintah katanya bagus untuk pertumbuhan rakyat justru membesar menjadi resistensinya sangat tinggi Pak? Baik, terima kasih Bang Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas pertanyaannya dan kesempatannya. Jadi kalau kita bicara dengan masalah kaum Melayu, kita harus membuka tabir sejarah. Oke. Sejarah awalnya juga dari bagaimana negara ini bisa terbentuk. Oke. Karena awalnya sebetulnya masyarakat Melayu ini memang sudah tersebar di seluruh Asia Tenggara. Oke. Dan mereka, masyarakat Melayu ini memang beragama Islam yang sangat kuat dan fanatik, sehingga pada masa-masa Islam ini sudah berkembang sejak abad ke-7 ya. Sejak mulainya Rasul untuk mendirikan, memperluas atau melahirkan agama Islam ini, itu sudah langsung sampai ke Asia Tenggara ini. Nah, masyarakat di sini menerima dengan baik, dan kemudian bukan lewat perdagangan Gujarat segala macam, bukan. Sebetulnya betul-betul utusan yang dikirim oleh Rasul. Nah, ini berkembang terus, dan mereka tidak permasalahkan adanya negara Sriwijaya, ada Majapahit segala macam. Karena apa? Akar budayanya nggak tersentuh dengan apa? Kalau kasarnya mungkin penjajahan sebetulnya. Karena Sriwijaya itu kan sebenarnya juga memperbesar kerajaannya dengan mengalahkan kerajaan-kerajaan kecil dan menguasai kerajaan-kerajaan itu ya. Iya, begitu juga Majapahit, itu nggak jadi masalah. VOC juga begitu hadirnya. Betul. Nah, tapi Portugis, VOC dan Belanda ini paling takut dengan amok Melayu. Nah, sebenarnya kata-kata itu amok. Kata-kata amok itu adanya hanya di Melayu itu. Nah, amok ini sebetulnya semacam kamikaze di Jepang. Oh, oke. Jadi aksi bunuh diri sebetulnya. Aksi bunuh diri karena mempertahankan hak
Jadi mereka biasa berteriak dengan la ilaha illallah. Nah, karena artinya kalau mereka sudah merasa dianiaya, dihina, penghinaan itu bagi mereka adalah suatu hal yang sangat merendahkan. Nah, seperti kalimat yang kemarin terakhir itu, lebih bagus mati berdiri daripada bertekuk lutut. Iya, betul. Itu adalah suatu kebuatan tekad, di mana kalau orang Belanda waktu zaman dulu, penjajahan dulu itu paling takut kalau orang sudah orang Melayu ya. Orang Melayu ini karena akidahnya yang sudah kuat betul, dia itu menjadi boleh katakan gelap mata. Bahkan dianggap seperti orang gila. Padahal mereka karena merasa teraniaya, dihinakan, istrinya dihinakan, anaknya dihinakan, negaranya dihinakan, kaum sukunya dihinakan. Nah, mereka bersaudara se-Asia Tenggara. Nah, ngamuk kondisi di mana yang ngamuk bisa berbagai daerah. Beda dengan kamikaze, bunuh diri sendiri aja. Nah, kalau ini bisa sekaum berkaum-kaum, bisa lebar kemana-mana. Dan ini sangat ditakuti. Ya. Nah, itu pula sebenarnya yang membentuk negara Indonesia. Jadi kaum Melayu ini kan sebetulnya disebut dengan state builder, pembangun pemerintahan. Bangsa-bangsa, kerajaan-kerajaan itu dibangun oleh bangsa Melayu. Makanya Nusantara yang terdiri dari kerajaan, sebenarnya mereka satu keturunan ras Melayu itu. Jadi betul ya bahwa bangsa kita itu sebetulnya akarnya dari Melayu ya? Iya. Tidak semuanya yang betul-betul bernuansa Melayu yang kuat, gitu kan? Karena mereka yang Islamnya sudah kuat itu menjadi Melayu dia, ya kan? Tapi kalau masih dengan Buddhisnya, dengan Hindunya tidak terlalu Melayu terasa, gitu kan? Ataupun keyakinan yang lain. Itulah perkembangan agama yang dibawa oleh sahabat-sahabat Rasul itu begitu. Perang jihadnya itu begitu. Iya kan? Ya, jadi artinya kalau sudah terhina kan nggak ada cerita. Berani mati gitu. Dan harus mati. Harus mati. Iya, kalau nggak mati, ya kalau nggak dia yang mati. Kalau bukan musuh yang mati, saya yang mati. Jadi bisa dibilang kenapa itu ikrarnya. Jadi kenapa kasus Rempang ini bisa begitu heboh meledak ya? Karena memang karakter dari orang Melayu. Iya. Yang nggak akan tunduk gitu ya. Nggak akan tunduk. Dia nggak bisa tunduk. Ini juga yang sebenarnya kemudian membentuk negara Indonesia sebetulnya kalau kita pelajari lebih jauh, ya kan? Mereka mempelajari ilmu agama lebih dalam lagi menuju ke Mekah. Di Mekah itu kebetulan adalah yang jadi imam besarnya adalah Masjidil Haram itu adalah juga dari suku Melayu. Maka beliau ini kemudian disebut sebagai pembaharu di Asia Tenggara. Beliau disebut dengan Syekh Ahmad Al-Minangkabawi. Dia disebut pembaharu di Asia Tenggara, dan bukti peninggalannya adalah hanya wilayah Asia Tenggara ini yang menganut mazhab Syafi'i. Tidak ada wilayah lain. Itu adalah karena beliau adalah mufti dunia untuk mazhab Syafi'i. Nah, ini yang menyadarkan bangsa-bangsa Melayu ini kenapa mau dipecah belah sama VOC. Ayo kita keluar dari feodalisme, kerajaan-kerajaan, dan feodalisme adalah penjajahan dari imperialisme. Ya kan disebut dengan 3G kemarin itu kan, artinya kekuasaan, harta, dan agama. Dari kedatangan imperialisme itu kan. Maka bersatulah mereka dalam itulah Jong Java, Jong Sumatera, yang bersatu dalam sebuah pemuda itu, yang kemudian disimpulkan terakhir dengan Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu menyimpulkan bahwa kerajaan-kerajaan sudah tidak ada lagi, tapi termanifestasikan dalam Pancasila, sila yang keempat, yaitu ini kedaulatan kerajaan-kerajaan kami serahkan kepada negara Republik Indonesia dalam rangka untuk mensejahterakan rakyat kami dan untuk keadilan, untuk meningkatkan. Jadi kalau enggak kan kita berperang satu demi lain gitu kan, berperang kita serahkan, kita hilangkan sejarah kerajaan-kerajaan ini, lalu kita berkumpul dalam negara Republik Indonesia. Diwujudkan dalam sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan, permusyawaratan dalam perwakilan. Nah,
dalam perwakilan ini apa wujudnya? Perwakilan itu yang diwujudkan dalam bentuk yang disebut lembaga tertinggi negara satu-satunya adalah MPR. Tertinggi dulu ya Pak. Ya, tertinggi. Nah, tertinggi MPR. Kenapa ada MPR? Kenapa tahun 2002 hilang tuh MPR? Betul. Ya, hanya DPR saja yang isinya adalah hanya anggota-anggota partai politik. Betul. Nah, ini yang kurang dipahami oleh pembentuk Undang-Undang Dasar 2002. Padahal MPR itu sebetulnya perwakilan dan termasuk dari pemilik negara ini. Nah, gitu ya. MPR itu berdiri karena ada 3 pilar pembentuk negara ini. Nah, jadi kesepakatan daripada kerajaan-kerajaan Nusantara tersebut untuk menghilangkan kerajaan, bukan berarti mereka kehilangan sahamnya sebagai pendiri negara. Betul. Betul. Jadi tidak feodalisme kerajaan-kerajaan itu dibuang, ya kan? Tidak terpecah belah. Jangan pula dianggap sebagai membangun kerajaan Nusantara masing-masing lagi, bukan, ya kan? Nah, tetapi tidak meninggalkan sejarah bahwa mereka adalah pemilik saham negara Indonesia. Betul. Nah, MPR itu ada 3 pilarnya maka. Nah, 3 pilar tersebut adalah masyarakat adat, ya masyarakat adat atau bekas kerajaan-kerajaan yang disebut dengan perwakilan daerah di dalam Undang-Undang 45. Nah, itu unsurnya daripada bottom line daripada perwakilan di daerah, ya, atau bekas kerajaan yang mengerti betul siapa kerajaan, yang bukan yang tunjuk-tunjuk segitu aja seperti anggota DPD kan, bukan perwakilan daripada kerajaan atau pemangku adat, tetapi ada seseorang yang ada di daerah tersebut saja. Itu tidak menjadi manifestasi terhadap wujudnya daripada perwakilan daerah. Okay. Nah, pilar yang kedua, bahwa pemilik saham negara ini ada mereka. Tapi bagaimana mau mengarahkan negara ini mau kemananya? Ada kelompok golongan disebut. Golongan disebut secara sederhana golongan pertanian, golongan perikanan, sebenarnya maksudnya adalah para cendekiawan yang memberi arah kemana negara ini akan berjalan. Ini yang pilar kedua ya Pak? Ini pilar kedua. Okay. Jadi pilar pertama adalah wakil daerah, perwakilan daerah yang berasal daripada pemangku adat setempat, ya, yang mengerti betul dengan wilayahnya dan kesejarahannya. Dan kemudian pilar kedua adalah para cendekiawan. Bukan golongan sosial dan lain sebagainya, tapi golongan cendekiawan yang mau memberikan arah agar negara ini menjadi sesuai dengan pembukaan Undang-Undang 45 alinea ketiga itu menjadi juga terlibat dalam dunia keadilan dunia, pembangunan dunia lah gitu kan. Nah, ini yang mengarahkan, lalu pelaksananya baru partai politik. Jadi 3 pilar tersebut harusnya adalah perwakilan daerah, golongan cendekiawan, perwakilan politik. Nah, itulah lembaga tertinggi negara yang diciptakan para pendiri bangsa kita. Namun roh ini hilang pada tahun 2002. Hanya tinggal partai politik saja. Lah kalau partai politik yang ada di MPR, kemudian partai politik yang ada di DPR, artinya MPR itu sudah tidak berfungsi lagi. Iya. Itulah awal musibah kita ini sekarang. Lembaga partai politik nggak tahu arah mau kemana perginya bangsa kita, dan nggak tahu siapa pemilik negara ini, berkuasa dan semerajalela menjual lahan-lahan asal daripada kerajaan-kerajaan ini, dan akhirnya lahan daerah kita ini dikuasai 90% oleh oligarki. Jadi bisa dibilang ya Pak bahwa akar masalah dari kasus Rempang ini dari amandemen Undang-Undang 45 yang menghilangkan posisi MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Iya, bukan menghilangkan fungsi MPR, tapi ruh daripada dua pilar itu dihilangkan. Tinggal parpolnya. Iya, tinggal parpol saja. Itu sebabnya. Pak, artinya kalau misalnya kasus Rempang ini mau selesai, maka kita harus kembali ke Undang-Undang 45. Iya, karena kasus Rempang ini sebenarnya sudah terjadi di mana-mana. Betul. Tadi disebut dari awal banyak sekali daerah-daerah sudah dikooptasi, dianeksasi oleh pihak asing dengan alasan investasi. Betul. Ya kenapa? Karena pendiri daripada penyelenggara negara ini nggak paham
asal muasal ini, bahwa negaranya ada pendirinya, ada pemiliknya, dia anggapnya miliknya sendiri saja partai itu. Kacau kan? Benar. Dengan alasan untuk investasi, padahal negara ini berdiri kan untuk kesejahteraan keadilan masyarakat. Ini masyarakat dipinggirkan, bahkan dicabut akar-akarnya. Betul, karena perubahan Undang-Undang Dasar 45 itu membuat negara ini menjadi sistem kapitalis juga kan ya. Iya. Yang mendewakan investasi. Iya, artinya negara kita kembali dalam imperialisme. Nah, Pak, kalau misalnya memang suku Melayu itu punya semangat harakiri lah istilahnya. Artinya kalau Presiden Jokowi tidak menghentikan Rempang, kemungkinan amok Melayu itu bisa terjadi ya. Dari zaman ratusan tahun lalu, amok Melayu ditakuti bangsa Portugis dan Belanda. Sekarang bisa kalau rezim ini tidak mengindahkan hal tersebut, ini kita disintegrasi bangsa akan terjadi. Kenapa, Pak? Ya kalau mereka yang merasa bersatu dulu adalah untuk kesejahteraan rakyatnya dan kemudian dia rampas semua hak-haknya itu, akan terjadi. Kalau amok Melayu terjadi, artinya kan udah nggak ada kepercayaan kepada pemerintah. Dan mereka yang dulu menyerahkan wilayahnya untuk NKRI menarik diri. Itu yang kita khawatirkan. Ya, walaupun kita katakan mereka menyerahkan kerajaannya, bahkan menyumbang berkilo-kilo emas, ya, untuk menyatakan bahwa tidak ada feodalisme di antara kita lagi. Ya kan, kita serahkan kepercayaan menyelenggarakan negara ini kepada namanya negara Republik Indonesia. Dengan butir-butir Pancasila dan Undang-Undang 45 yang sudah diterima semua. Nah, kemudian kenyataannya dalam perjalanan Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi, nggak paham pilar-pilar tersebut. Ini yang nggak sampai. Message daripada pendirian negara bahwa ada 3 pilar pemilik negara yang menjadi lembaga tertinggi negara itu tidak dipahami oleh penyelenggara negara, maka sistem ketatanegaraan kita ini, siapapun pemimpinnya nanti, akan tetap di bawah kuasa partai politik. Maka sistem tata negara yang di atas panggung UUD 2002 tersebut harus kita kembalikan seutuhnya kepada Undang-Undang Dasar yang sesuai dengan berdirinya dan dipahami filosofinya itu. Kalau filosofinya nggak dipahami, akan sama juga artinya. Pak, kan memang selama ini tuh banyak tokoh-tokoh yang meminta, bahkan mendesak agar kita segera kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Tapi rezim ini kan masih nggak mau. Karena kalau kembali ke Undang-Undang 45, mungkin bisa kehilangan kekuasaan, gitu kan. Nah, sementara di sisi lain ada ancaman disintegrasi dari kasus Rempang. Karena menurut Bapak solusinya apa? Ya, solusinya kita harus sedang istimewa. Kita harus kembali kepada memahami kenapa negara ini berdiri. Kita harus tahu. Sekarang ini memang sejak zaman Orde Lama, Orde Baru, sejarah itu diputar balik. Sejarah yang kita ketahui, dan sekarang terakhir pun PKI pun dianggap pahlawan gitu. Artinya memutar balikan sejarah kan. Tapi tidak zaman ini saja. Dari zaman-zaman sebelumnya, sejarah kita itu semua rekayasa. Ya. Kebetulan saya tahu sedikit beberapa titik yang menjadi keajaiban sebetulnya. Tapi kita tahu bahwa negara ini sebenarnya NKRI itu kan lahir tanggal 17 Agustus tahun 1950. Bukan 45 ya? Bukan. 17 Agustus 1945 itu adalah proklamasi kemerdekaan. Dan selama 5 tahun itu, pertama itu sebetulnya adalah kita hanya dianggap gerilyawan pemberontak Hindia Belanda. Ya kan? Bukan 5 tahun pertama sebetulnya sampai tahun 48. Nah, tapi pada waktu 48 betul-betul kabinet sudah bubar, semua ditangkepin oleh Belanda. Harusnya negara udah bubar kan? Nah, tapi berdirilah PDRI. Nah, sejarah PDRI yang menegakkan negara Indonesia kembali ini dihilangkan, dibuang. Ya. Siapa yang menyebabkan adanya sidang umum PBB pertama kali 1 Januari 49 itu nggak ceritakan bahwa itu adalah sejarahnya PDRI. Adanya serangan 1 Maret 49 untuk merebut Jogja selama 6 jam, itu adalah suatu perencanaannya PDRI sebagai pemegang pemerintahan untuk menyelenggarakan kembali sidang umum PBB. Tidak diceritakan. Iya, kita nggak, banyak nggak tahu soal PDRI. Nggak tahu bahwa negara itu mulai dari
berdirinya PDRI. PDRI, ya kan? Nah, kemudian setelah PDRI berhasil melakukan sidang umum PBB tersebut, kemudian PBB sudah dipaksa untuk mundur dan bersedia untuk duduk bersama dengan kabinet, dengan pemerintahan Indonesia. Tapi maunya dengan kabinetnya yang sudah dikalahkan itu masih di penjara nih, kabinet Bung Hatta, Pak Bung Karno dan sebagainya masih di penjara. Dia maunya berunding dengan kabinet yang dalam penjaranya dia sendiri. Akhirnya PDRI terpaksa menyerahkan kedaulatan kepada mereka yang di penjara itu. PDRI itu apa, Pak? Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Pak, sekarang ini kan setelah Undang-Undang Dasar 45 di amandemen, kan hak MPR untuk bisa melakukan sidang istimewa, melakukan pemakzulan kan sudah dihapus nih. Sekarang ini kan prosesnya kalau mau memakzulkan presiden itu harus melalui DPR dulu, ke MPR, ke sekarang MK. Saya potong. Kalau kita mau kembali kepada sistem, kita akan ubah sistem. Jangan kita pikirin apa yang terjadi di Undang-Undang tahun 2002. Oke, jadi kita langsung berniat untuk menegakkan kembali sistem ketatanegaraan kepada Undang-Undang 1945 18 Agustus tersebut dengan membentuk panitia ad hoc. Panitia ad hoc ini sekarang panitia ad hoc itu untuk tujuannya menyiapkan ada 3 pilar tadi, ada wakil-wakilnya. Nah sekarang kita dalam proses untuk membentuk satu pilar politik, pemilu legislatif. Biarkan itu berjalan. Panitia ad hoc itu nanti harus melengkapinya dengan pilarnya perwakilan daerah dengan perwakilan golongan. Nah, problemnya Pak, kan pemerintahan ini pasti nggak mau. Sehingga kemarin itu sehingga harus people power dulu, rejim ini jatuh dulu, bentuk pemerintahan darurat seperti itu. Bapak setuju dengan itu? Pada akhirnya kalau itu ada ad hoc, tapi kita bukan pemerintahan darurat ya, karena Jokowi ini kan akhirnya kan berakhir kan Oktober 2024. Dalam masa ini kita membentuk sebetulnya, tapi Jokowi nggak mau kan? Betul. Ya kan nggak mau, dia membuat dekretnya untuk memperpanjang rejimnya sendiri aja gitu kan. Itu dia masalahnya Pak. Ada kepentingan pribadi terhadap itu ya. Kita nggak peduli dia mau atau nggak mau. Ya kita kan kemarin kita hadir juga di sidang DPD dengan para doktor dan cendekiawan. Karena lahirnya Undang-Undang Dasar 2002 ini atas restunya para dokter dan cendekiawan juga, gitu kan. Sehingga dokter dan cendekiawan ini bertanggung jawab untuk mengembalikannya kembali. Betul. Ya kan. Nah, artinya yang berkuasa siapa yang mau untuk menurunkan harkat dirinya? Nah, itu dia. Ya, kecuali DPD yang berbesar hati. Nanti kita nggak ada apa-apa, nggak apa-apa dah, gitu kan? Nggak punya apa-apa, nggak apa-apa. Tapi orang berkuasa dan lagi itu dalam cengkraman oligarki, tentunya nggak mau. Itu dia, Pak. Ya, tentunya nggak mau. Saya nggak mau berkomentar lebih jauh dalam hal itu. Tapi yang pasti adalah tanggung jawab masyarakat, para dokter dan cendekiawan ini dan kita semua untuk menegakkan adanya sidang istimewa MPR. Artinya memang harus ada pemerintahan darurat dulu ya Pak. Harus pemerintahan darurat yang kita anggap ini beliau berlangsungnya tetap Oktober. Kita nggak mengatakan kita mau kudeta, tapi sama juga dengan berdirinya. Itu kan karena kita dikudeta tahun 2002. Betul. Iya kan? Karena dia bentuk pemerintahan baru. Ya. Iya. Nah, kenapa kita nggak bisa melakukan langkah yang sama? Tidak harus kudeta, tapi kita mempersiapkan anggota legislatif itu 3 kali lipat daripada yang ada sekarang. Dengan keseimbangan yang sama antara utusan daerah, utusan golongan cendekiawan, dan urusan partai. Karena sekarang ini kita dihadapkan pada situasi yang sulit ya Pak ya. Kalau Rempang terus berlanjut bisa disintegrasi. Nah, ini kasus Rempang itu menjadi puncak gunung es ya, yang nampak muncul gitu kan. Ini akan menjadi musibah besar bangsa kita. Kalau rejim pasti nggak peduli, karena dia sudah menjual berbagai wilayah, titik-titik sentral sudah dijual semua. Betul. Ya kan. Betul. Nah, sekarang sebenarnya kan TNI dan rakyat harusnya bersatu. Oh, kuncinya di situ memang ya. Iya. Ya, purnawirawan TNI aktif sekarang sudah dalam kuasa oligarki juga, polisi dalam kuasa oligarki juga. Nah sekarang bagaimana? Kita belum melihat purnawirawan TNI muncul di permukaan.
Di mana rasa kasarnya, di mana rasa ketentaraannya beliau, mereka ini. Kita tunggu mereka. Itu. Nah, harapan Bapak nih terakhir terhadap rejim sekarang ya untuk mencegah agar tidak terjadi disintegrasi bangsa. Harapan kepada rejim sekarang susah ya. Nggak hopeless lebih Pak ya. Iya, karena mereka dalam kondisi istidroj. Gitu kan? Istidroj, betul. Ya. Setuju Pak, setuju. Iya, jadi artinya mereka yang istidroj, mereka yang mengejar bayangan, ya kan ada cahaya nih. Ada cahaya, lalu kita mengejar bayangan kita, karena ada cahaya tersebut. Bayangan itu kan dunia. Ya. Mereka yang mengejar dunia ini, suatu saat akan ketemu gelap semua. Betul. Artinya bayangan menyatu pada diri mereka. Nah itulah istidroj mereka. Mau kasih nasihat apa pada orang yang sudah gelap semua? Iya sih. Akhirnya kita tinggal nunggu mereka dapat ajab gitu ya. Iya. Sekarang kebalikannya, kita nih berharap kita ini menjadi bagian yang mengejar cahaya. Cahaya, betul. Sehingga dunia yang mengejar kita. Betul. Bayangan itu yang mengejar kita. Sehingga suatu saat bayangan sama diri kita itu menyatu karena kita udah dekat dengan cahaya. Kita hanya berserah diri kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan suatu rahmatnya kepada rejim ini. Bukan rejim ini, berikan rahmatnya kepada bangsa Indonesia sebagai salah satu titik sudut daripada Ka'bah yang nggak tahu di mana ininya, yang ternyata arahnya adalah kepada Indonesia. Disinilah terbitnya kejayaannya Islam kembali. Insya Allah ya Pak ya. Nah, teman-teman, ini perbincangan yang sangat menarik dengan Pak Hendra Azwan, karena memang kasus Rempang ini juga banyak dari kalangan oposisi terutama yang berharap bahwa ini bisa jadi trigger gitu ya untuk memperbaiki permasalahan negara ke depan. Saya pribadi juga berharap agar rejim ini ya Pak ya maulah gitu mau lebih peduli kepada negaranya, mau menjaga kedaulatannya daripada nanti negara kita itu terpecah menjadi habis ya. Emang maksud daripada negara-negara ini yang seperti begitu. Dan yang lebih kita takutkan lagi sebetulnya karena ada kedekatan dengan Cina ya Pak ya, sehingga ada kekhawatiran paham komunis itu akan menjadi paham yang diaplikasikan di Indonesia. Kita mohon maaf nih, kita ini sebenarnya di antara dua pilihan. Masuk mulut harimau kelompoknya Barat. Nah, kalau kelompok harimau itu kan cuma disobek-sobek badan kita ya. Betul. Atau lari ke lubang buaya, ke mulutnya buaya. Iya. Kalau kita masuk dalam mulut buaya kan sebarang-barang kita habis ya. Habis semua. Nah kita pilih yang mana? Kita nggak pilih dua-duanya. Kita harusnya menjadi negara non-blok sendiri. Ya, kita bisa pegang dengan pernyataan Soekarno pada waktu menyelenggarakan konferensi Asia Afrika. Ya, dengan strategi trisaktinya, ya, berdaulat politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam budaya. Iya. Nah, kita harus kembali kepada dasar itu. Tapi sekarang kita belum sempat ngomong itu. Kita sekarang menjaga negara kita yang pecah. Iya, itu dia yang penting. Dan ya, pembicaraan ini tidak memuaskan kepada hasilnya apa. Karena saya nggak berani menyampaikan akan terjadi gimana atau solusinya apa. Karena saya tidak dalam berwenang hal itu. Iya, tapi mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menjadi wawasan buat teman-teman, juga menjadi pengetahuan ya Pak ya. Tentang bahwa negara kita sekarang ini sebetulnya sedang keadaan memang sangat tidak baik-baik saja. Nah, teman-teman, sampai ketemu dalam wawancara yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Hendra. Terima kasih teman-teman.